warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Anggi Irma Sagita. Ini pertama kalinya aku bikin video di channel YouTube aku. Sebenarnya aku bikin video ini karena requestan dari teman-teman yang pada minta aku buat bikin channel YouTube ataupun ngevlog. Dan banyak banget yang tanya di sosial media aku, kok bisa sampai terjun di dunia balap? Bakal aku ceritain di sini. Maaf, ini tempatnya seadanya karena aku belum bisa ke bengkel, yaitu efek corona. Berhubung waktuku luang, oke lah aku bikin video ini buat kalian. Buat kalian tonton sampai selesai, jangan di skip. Aku lokal Kebumen, kelahiran asli Kebumen. Aku lahir tanggal 10 Oktober 2000. Umur aku sekarang 19 tahun, jalan 20. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu aku SMP itu sebenarnya SMK-nya pengen sekolah di jurusan mesin ataupun otomotif, tapi sama ibu nggak boleh karena dulu dominan cowok. Sebenarnya dulu aku juga banyak teman cowok sih, tapi nggak tahu kenapa nggak boleh. Lah dari situ aku jadi kepengen tahu dunia otomotif. Sebenarnya sih dulu udah pernah daftar sih ya di SMK Negeri 1 Karanganyar, malah udah keterima itu di jurusan pemasaran. Karena aku anaknya tomboy, jadi aku nggak mau. Malah pas aku lagi daftar ulangnya, bukannya malah daftar ulang, aku ngambil semua syarat pendaftarannya, yaitu karena aku nggak mau. Terus aku bilang ke ibuku, enggak lah bu, aku nggak kuat buat sekolah di situ, nanti kayak cewek banget pakai pantofel. Berhubung papaku tahu kalau aku anaknya tomboy, terus jadi disaranin sekolah di SMK Teknologi Informasi. Karena bingung udah mau sekolah di mana nggak tahu. Ya udah akhirnya aku sekolah di SMK Teknologi Informasi. Tapi dari situ aku masih pengen tahu lah tentang dunia otomotif dan mesin. Sampai akhirnya aku punya temen cewek. Dia itu sering banget posting motor-motor kayak gitu sama video-video. Terus aku bilang ke dia, itu motor apa gitu, kok kencang banget ya? Iya itu motor yang buat balap gitu, aku bilang kayak gitu lah. Terus sana bilang gitu, ya itu punya temanku, kalau aku nyobain boleh gitu. Aku sebenarnya cuma bercanda tapi kayak pengen juga gitu. Aku sendiri kayak anaknya tomboy, jadi kan suka olahraga yang menantang ekstrim-ekstrim gitu lah. Terus dia bilang, iya kalau kamu mau nanti tak bilangin temanku. Tapi sebelumnya temanku bilang, tapi itu bukan motor sembarangan ya gitu, itu motornya benar-benar kenceng. Aku aja sendiri pernah disuruh nyobain terus nggak berani gitu. Terus aku pengen belajar aja, bilang kayak gitu. Akhirnya dibilangin ke teman-temannya. Pas sudah dibilangin, aku main ke bengkelnya temanku. Itu bengkel rumahan di depan bengkel Peninggal. Rumahnya miliknya keluarganya Kak Dery. Aku diajarin di situ sama Kak Nenot jokinya. Dulu pertama kali belajar pakai motor balap gitu, aku justru bukan pakai Matic, tapi aku pakai 115an Jupiter. Di situ benar-benar belum bisa naik motor kopling. Sampai mereka juga ya gimana ya, ngajarinya sabar banget sampai dasar-dasarnya bisa. Emang sih sampai sekarang belum fase buat belajar itu karena aku masih fokus ke Matic dulu, buat ngefasein dulu. Nanti bareng-bareng terus belajar yang lainnya, BPA gitu. Pengennya sih kayak gitu. Aku belajar di situ beberapa kali aja. Ya mungkin karena mereka udah banyak kegiatan juga, yang pada udah kelas 3 fokus sekolah, jadi jarang main motor. Ya di situ pernah sih ke bengkelnya itu, rumahnya Kak Dery fit juga sama RP. Aku jadi kenal sama mekanik Pak Parmin. Lah pas udah nggak latihan di situ, aku sebenarnya pengen fokus lagi di balap. Terus aku pernah belajar di BJMS. Awal masuk BJMS itu karena dulu mekaniknya, aku punya kontaknya mekaniknya. Terus nggak tahu kenapa salah kirim broadcast gitu. Dulu kan masih zamannya BBM gitu lah, bagian kayak gitu. Terus tentang kayaknya tentang bengkel-bengkelnya itu loh. Terus aku bilang malah ke Pak mekaniknya, Kak aku pengen belajar di situ gitu.
boleh nggak, pernah bilang gitu. Terus sana jawab, ya boleh kalau kamu niatnya beneran mau belajar, ya oke nggak apa-apa, belajar aja. Terus itu aku ke bengkelnya, ya mungkin sih kayak gitu kan juga kayak ibaratnya jodoh-jodohan. Aku belum jodohnya mungkin di PJMS, aku beberapa kali di situ lah. Sampai akhirnya aku udah mau kelas 3 dan pernah cekcok sama ibuku karena tahu uangku sering habis. Dan ibuku lama-lama tahu kalau uangku habis buat kayak gituan. Sampai pernah bilang, mama kok kamu main kayak gituan tapi nggak pernah ikut balap gitu. Aku di situ juga nggak bisa jawab apa-apa sih, bingung sendiri, mau kejujuran juga takut gitu. Jadinya daripada cekcok terus, berhubung aku juga udah kelas 3 SMK mau lulus gitu, lagi mikirin UN, ya udah aku minta izin aja, udah nggak belajar balap di mana-mana, udah nggak ikut bengkel mana-mana kayak gitu. Karena ya ibaratnya gimana sih, lebih milih ibu lah. Ibu juga sampai bilang mungkin ya buat nenangin aku, kalau udah kerja udah punya uang sendiri, sana bikin motor balap sepuasmu. Sekarang kan masih sekolah gitu, jangan sia-siain sekolah gitu, masa depan kan lebih penting gitu. Hobi itu cuma di waktu luang aja kayak gitu. Lah pas aku udah chatan sama Kak Firman juga sebelumnya udah bilang ke Pak Mekanik kalau ada anak sempor yang namanya Anggi mau latihan. Terus aku kan dikasih kontaknya Pak Mekanik, aku juga WA Pak Mekanik. Aku bilang, Pak niki kulo Anggi tiang sempor sing badhe latihan tang utomo. Maksudnya, Pak ini aku Anggi yang orang sempor yang mau latihan di Utomo gitu loh. Aku emang biasa pakai kromo dulu kalau ke orang tua. Kalau itu masih orang Jawa sih, karena itu selalu ngajarin buat kayak gitu. Terus Pak Mekaniknya bilang, oh iya Firman wis ngomong, maksudnya Firman udah bilang ke aku. Terus Pak Mekanik bilang lagi, mau latihan kapan, biar motornya aku siapin gitu. Ya aku di situ langsung jelek, ini baru pertama kali aku kenal orang kok langsung gamangan banget gitu, bayan banget, penaan lah ya, maksudnya penaan itu apa sih, gamangan ya gitu lah ya. Lah terus aku bilang mau ke bengkelnya itu sore pas aku pulang kerja awal. Sebenarnya sih belum tahu bengkel Utomo di mana, cuma Mbak Nur itu rekan kerjaku tahu bengkel Utomo di mana. Aku diantarin. Pas itu berangkat, aku naik motornya temanku, tiba-tiba mati di jalan sampai aku ketinggalan Mbak Nur. Sebenarnya itu anak-anak Utomo udah pada nungguin aku di sana. Masalahnya kan Pak Budi udah bilang kalau aku mau minta latihannya sore gitu. Jadi anak-anak yang mau ngelatih itu udah nungguin di situ. Terus hujan juga. Aku nyasar, nggak tahu jalan sih, wong aku ketinggalan Mbak Nur. Nah, abisnya nyasar, aku nggak tahu itu di mana. Cuma ditelepon sama temanku aja, aku nangis, aku nggak tahu Kebumen lah. Baru pertama kali di Kebumen. Akhirnya aku dijemput sama 3 temanku. Mereka itu anak Vespa sama Mbak Nur juga. Lah gimana bisa nyasar gitu lah, aku sama sekali nggak tahu jalan sini tuh mana, sama sekali aku nggak tahu. Sampai akhirnya teman bengkel itu juga bilang kamu nyasar gimana kayak gitu. Mereka ya pada khawatir gitu. Aku sih belum masuk Utomo atau sebelum main ke situ aku udah kenal sih beberapa anak Utomo gitu. Jadinya ya udah ada chat-chatan kayak gitu, udah kenal-kenalan dulu sebelumnya, cuma belum pernah ketemu. Lah karena aku udah bikin salah, udah bikin mereka nungguin aku, akhirnya aku pergi ke bengkel buat minta maaf ke Pak Mekanik. Bilang, Pak punten, kemarin saya nyasar, jadinya saya nggak sampai bengkel. Iya nggak apa-apa, kemarin anak-anak udah nungguin juga, hujan juga, udah sore, jadinya ya besok lagi aja. Terus bilang, kamu liburnya kapan, biar latihannya itu hari itu aja gitu. Aku bilang, minggu mawon apa Pak, minggu aja atau Pak gitu. Ya ora apa-apa gitu, ya nggak apa-apa, nanti motor tak siapin nih, kamu minggu kesini aja. Terus minggu aku kesana, itu pertama kali aku belajar pakai motornya Kak Firman. Itu aku malah langsung belajar yang pakai spek langsung 200 cc. Mereka malah bilang udah nggak apa-apa, belajar aja pakai itu gitu. Maksudnya udah nanti terbiasa pakai spek tinggi, jadi
pakai motor yang biasa-biasa jadi udah nggak kaget, nggak kegok gitu. Dan sebenarnya itu kalau urusan balap sama orang tuaku dulu itu benar-benar nggak boleh. Ya namanya juga orang tua lah, mau cewek atau cowok itu pasti yang nggak boleh anaknya buat punya hobi yang taruhannya benar-benar nyawa kan, apalagi itu cewek gitu, mesti khawatir banget. Ibuku lagi, masya Allah, tapi alhamdulillah sih tandanya cerewet itu kan ibu peduli. Sebenarnya itu dari dulu nggak boleh sih kayak gitu. Tapi kan aku sendiri anaknya kalau udah punya kemauan, udah punya kepenginan, kalau sampai belum tercapai itu mesti selalu berusaha buat gapai kayak gitu loh. Jadi nggak pernah nyerah walaupun orang bilang apalah, jangankan orang lah, orang tua aku aja yang bilang apapun aku kadang nggak nurutin, yang penting aku harus capai itu gitu. Sampai pernah bilang ibuku gitu, iya mbok sadar diri gitu ya, sadar diri, kamu ini bukan orang kaya, itu balap itu punya orang-orang kaya, hobi-hobi orang kaya kayak gitu. Kalau orang kaya aja sih nggak apa-apa gitu, maksudnya bukan apa-apa juga gitu kan, yang repot siapa gitu, orang tua. Terus tapi aku cuma bilang ke ibuku kayak, iya mam, iya, cuma iya doang. Masalahnya kalau nanti dijawab terus mesti malah jadi debat. Cuma bilang, iya aku cuma mau berusaha aja, berdoa biar malah Allah ngebukain hati mama biar boleh ngerestuin aku balap. Aku malah bilang kayak gitu, ngeliat kayak gitu. Mamaku malah bilang, nggak bakal tak restuin kayak gitu, nggak bakal tak begini gitu. Tapi kan aku pelan-pelan aja lah, cuma usaha aja, pasti insya Allah suatu saat bisa kayak gitu lah. Pas awal aku belajar pakai Matic 200cc itu yang selalu aku ingat, Pak Budi bilang sebelum berangkat, Anggi itu di apa ya namanya, maksudnya kalau pas lagi bawa motor itu dibuntutin dari belakang, maksudnya mbok di sana itu klekar, nggak tahu, aku selalu bilang itu sampai sekarang itu yang selalu aku ingat. Ibaratnya itu orang-orang kok pada care banget, baru aja aku di situ loh, baru aja main udah care banget kayak gitu. Ya latihan pertama kali ya pernah sih dimarahin sama banser apa ya, cuma kan temanku orang situ yang sering dibenget juga orang situ, jadi nek aman lah. Cuma katanya dibilangin itu cewek hati-hati, suruh pakai helm. Dulu belum punya helm balap juga, helmnya pinjem punya temanku NK, karena kecil banget sih kepalaku itu, ukuran helmnya M, punya temanku L lah. Aku pakai helm itu kan Matic kan nungging banget gitu malah kan kejongor-jongor helmnya. Terus aku bilang ke temanku, enggak lah nggak usah pakai helm gitu. Iya apa gitu, iya nggak usah gitu. Temanku udah bilang pertama kali, hati-hati, ngekasnya hati-hati, bu kamu mandeng langit, maksudnya mandeng langit itu bu sampai jatuh kelekar gitu kan, apa ya namanya, kayak tiduran gitu kan, ngeliatin langit, itu namanya mandeng langit kalau istilah orang-orang apa kebumen kalau di balap-balap gitu lah. Beneran aku jatuh di situ, aku salto lah, malu banget, belakangnya tuh banyak banget orang-orang. Ya Allah gitu, temanku malah nggak biarin aja, karena kalau jatuh kayak gitu nggak boleh dipegang dulu sih, ibaratnya biar dia bilang dulu sakitnya mana baru kita berani. Terus cuma dibilang udah jatuh kayak gitu masih berani nggak buat nyoba kayak gitu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa kak, nggak apa-apa ya, masih berani, masih ya udah nggak apa-apa, nanti jatuh kan malah tahu. Dulu aku sering banget jatuh, malah hampir 3 kali aku jatuh. Yang keempatnya itu yang terakhir pakai Matic ungu. Dulu itu setiap kali ganti motor mesti jatuh. Jadi nih gimana ya, mungkin yang masih kaku, masih perlu tahap pembelajaran. Sekarang aja juga masih belajar sih sebenarnya. Cuma kan ibaratnya udah tahu selesai. Pas pulangnya temanku bilang ke pak mekanik, Pak ini tadi jatuh kayak gitu, serap apa ya, kayak ini sing lara, maksudnya mana yang sakit gitu. Dulu sih cuma luka di lutut sebelah tangan kanan, terus tulang kering, sampai sekarang itu sakitnya masih ada di tulang kering sama di lutut kaki ya, cuma itu. Yo.
Lah abis itu dari sini malah ngelebihin yang dulu, hujatan para netizen racing. Lah aku posting foto yang pakai itu metiknya pas aku pertama kali latihan, langsung dipost sama admin Kebumen lah racing. Nah dari situ wah bener-bener dihujat, ya dibilang pokoknya aku itu dibilang kayak minta mau tenar doang. Masalahnya dulu sih sering pindah bengkel. Sebenarnya aku pindah bengkel itu cuma gimana sih, dimana aku di situ benar-benar dilatih gitu, dibesarin, aku bakal ngebesarin, bakal berjuang buat dia gitu. Sebenarnya kayak gitu, tapi namanya juga orang kan mesti mandangnya yang apalah yang ada di depan mata gitu, ibaratnya mesti kayak gitu. Aku kalau balap itu dominan nggak pernah pegang HP pasti tak kasih ke teman atau dipegang teman kayak gitu. Jadi mama mesti minta kontaknya teman-teman aku, siapa yang bisa di chat gitu nanti buat tanya kamu kayak gitu. Aku ya terus ngasih kontaknya temen aku itu sih buat mama nggak khawatir banget, maksudnya percaya kalau aku di situ baik-baik aja kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang balap udah nggak agak pusing sih. Kalau masalah balap itu pusingnya kalau pakai uang sendiri terus kalah kan zong banget gitu. Alhamdulillah udah ada sponsor lah sekarang gitu. Makasih yang udah sponsorin aku, Kak Zaki itu yang orang Semarang, dari pas waktu balap Cilacap sampai balap-balap lanjutnya. Dan di Semarang itu aku pas ikut kelas bracket 8,5 sama kelas 200 cc wanita, aku alhamdulillah di bracket setengah itu aku ikut podium 3 dari semua pesertanya, itu cowok semua, dan di 200 cc nya dapat podium 2 gitu. Pas pulangnya mama mesti tanya gimana, bapak juga WA aku gitu. Ya emang sih nggak boleh sama papa, tapi lucunya itu kalau sampai aku nggak podium mesti aku diejek sama papa gitu. Lah balap gak podium percuma balap, mesti aku kayak gitu sama papaku. Sebenarnya emang nggak boleh balap, cuma papaku malah kalau aku nggak podium gitu kayak malah diejek gitu lah. Terus aku bilang alhamdulillah dapat podium 3 sama 2 gitu ya alhamdulillah. Terus pas mama pulang juga mama bilang ya kayak alhamdulillah masih bisa dapat podium, maksudnya jauh-jauh ke sana loh. Mama juga udah mikir mbok jauh sana gitu ya, semoga aja dapat. Alhamdulillah dapat gitu ya. Semua juga nggak lepas dari doa orang tua, juga usaha sih. Kita kerja kerasnya gimana, seberapa besar usaha yang kita lakukan itu hasil yang bakal kita capai gitu. Sekarang sih alhamdulillah buat balap, buat latihan gitu ke bengkel udah nggak pernah bohong lagi ke mama, karena mama udah ibaratnya kenal orang-orang aneh ya. Percaya sih aku di balap gitu di bengkel nggak pernah neko-neko, cuma ya balap emang sekedar main balap gitu. Jadi nih alhamdulillah percaya ya. Mungkin itu sih karena dulunya sering banget dilarang dan sekarang malah ibaratnya bukan dilepas, cuma ya emang nggak dibolehin, tapi ya udah sana dikasih kepercayaan, aku jaga kepercayaan ibu sama bapak aku gitu. Papa terus mungkin lama-lama mereka percaya juga, lama-lama kan kelihatan prestasinya gitu. Jadi nggak balap itu bener-bener emang bukan balap, emang bukan balap aja gitu, emang bener-bener serius. Maksudnya balap bukan hanya buat tenar, aku jujur balap nggak mikirin kayak gitu. Ibaratnya aku sendiri mikir pertama itu kalau balap itu buat prestasi sih, banggain tim yang udah bener-bener berjuang capek-capek prepare semuanya kayak aku gitu. Sampai aku ya kadang aku belum bisa ngasih yang terbaik gitu buat mereka. Ya gimana sih, mereka cuma bilang iya nggak apa-apa gitu kan, lama-lama jadi paham gitu ya. Mereka nggak pernah ninggalin aku pas aku lagi di atas ataupun di bawah. Mereka ya udah nggak apa-apa, semangat aja, mesti selalu bilang kayak gitu. Aku pun kalau balap juga selalu pamitan sama mereka yang nggak pada ikut balap, aku mau balap di sini gitu, mau balap di sini, balap di sini. Yang kemarin terakhir itu balap di Jogja di IDC Seri 1, aku ikut 3 kelas 8,5,
terus 200 cc wanita sama bracket 8 detik. Ya rezekinya baru ada di bracket 8 detik. Alhamdulillah sih masih bisa masuk podium 4. Ya alhamdulillah, semoga saja sih harapannya ke depannya bisa lebih baik lagi agar bisa banggain mereka yang udah berjuang dari aku gitu. Ya namanya juga berjuang ya benar-benar dari nol, suka dukanya itu ada sendirilah. Ya sekarang sih belum apa-apa, masih benar-benar di di perjuangan banget gitu. Dan makasih banget buat Utama Motor yang benar-benar ngelatih aku dari nol. Udah nggak tahu lah, itu udah nggak paham, itu benar sabar-sabar banget. Apa aja kurangku juga nggak pernah dipeduliin, cuma usaha buat semangatin aku biar yang kurang yang diperbaiki, cuma gitu aja. Yang penting usaha yang terbaik buat kita semua kayak gitu. Makasih banget dan maaf belum bisa kasih yang terbaik, semoga kalian dapat yang lebih baik malah dari Allah. Dan aku selalu berusaha buat kasih yang terbaik buat kalian semua yang udah berjuang buat aku. Makasih selama ini udah nemenin perjuangan balapku yang sebenarnya itu hanya efek nggak boleh di sekolah di jurusan otomotif atau mesin, dan lanjut main-main motor, nyobain malahan jadi hobi dan sampai sekarang itu ditekuni. Ya berharapnya lebih baik aja sih. Ya makasih juga terutama buat ya Allah Subhanahu wa taala, udah pasti itu yang aku nggak bisa kayak gini itu tanpa kekuatannya. Kalau mama papa itu yang prioritas karena doanya yang selalu ada buat anaknya. Meskipun emang berat buat ngelepasin anaknya balap, tapi ya gimana mau bisanya, cuma didoain. Ya alhamdulillah aku udah senang banget. Doa yang dulu-dulu sekarang alhamdulillah perlahan kecapai. Ya ini cerita balapku bisa terjun ke dunia balap dari nol sampai sekarang. Semoga bisa menginspirasi, enggak bermanfaat aja gitu. Oke, sekian dari aku, Anggi Irma Sagita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.